Halo guys, gue nggak sabar sebenarnya mau cerita tentang ini. Jadi baru sampai dari Demilitarized Zone tour, study tour dari SNU untuk ke daerah demilitarized, jadi perbatasan antara Korea Selatan sama Korea Utara. Gak tahu hal yang gue dengar hari itu bener-bener kayak sisi lainnya dari Korea, terutama Korea Selatan juga. Gitu. Kenapa gue tahu juga sih alasannya mungkin kenapa negara ini bisa kepisah dari Korea Utara yang dikenal begitu kejam sampai Korea Selatan yang bisa maju sampai sekarang gitu. Gue bingung sih mau ceritanya dari mana. Nanti mungkin gue ada beberapa gambar juga mau ngejelasin bahwa apa sih yang mereka lalui gitu. So, jadi hari ini gue ngambil tour ke daerah perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan. Nama turnya itu Demilitarized Tour. Jadi kita ke demilitarized area antara North Korea sama South Korea. Ini ada di first stop, banyak monumen tentang sejarah perang mereka. Dan tadi sempat diceritain sama salah satu dosen gue. Sedih banget sih ceritanya di sini, mulai dari mereka pada saat dijajah Jepang sampai perang saudara antara Korea Selatan sama Korea Utara. Well sih beberapa tempat di sini. Oh ini guys, namanya Imjinggak areanya. Nah di sini ada rel. Jadi relnya ini dulu emang dipakai sebagai perjalanan dari Korea Selatan ke Korea Utara sebelum mereka terpisah. Makanya di sini ada Pyeongsan. Ya, ke sana. Sorry, maksudnya di sini Pyongyang. Tadi Pyeongsan guys, ini kereta yang ke Pyongyang. Jadi kalau bisa gue bagi pada saat masa sejarahnya dari point of view-nya Korea Selatan, mungkin dia pernah menghadapi dua fase paling sulit, yaitu 1910 ketika Jepang itu mulai menjajah mereka, sama tahun 1948 kalau nggak salah sampai 1953 ketika mereka perang saudara gitu, dan akhirnya pecah antara Korea Utara dan Korea Selatan gitu. Jadi yang pertama ketika mereka masih bersatu gitu ya. Jadi ada satu patung. Di sini ada patung anak-anak usianya kurang lebih 13 tahun. Mungkin kelihatannya kayak patung biasa, tapi sejarahnya ini kelam banget. Jadi pada saat Korea dijajah sama Jepang, satu anak itu dari start perempuan usia 13 tahun itu harus ngelayanin kurang lebih bisa sehari bisa seminggu itu 70 laki-laki gitu, dan mereka harus melakukannya, kalau enggak anak perempuan mereka tuh dibunuh. Jadi secara nggak langsung itu harus diserahin secara paksa gitu, karena pilihannya melayani atau dibunuh. Itu kasihan banget sih guys. Itu terjadi 35 tahun dari 1910 ke 1945 pada saat penjajahan Jepang. Jadi dia meskipun cuma patung dikasih shawl, kaos kaki, dan benar-benar dijagain sama orang-orang South Korea. Bisa dilihat dari usianya aja nih, kayak benar-benar emang 13 tahun, masih anak-anak banget. Sedih banget guys. Ada dua di usia mereka yang 13 tahun. Jadi rata-rata usia yang benar-benar untuk melayani ini dari 13 sampai ke 17 tahun gitu. Bisa dibayangin, nggak ada pilihan buat mereka. Jadi kalaupun pernah ada mereka beberapa yang nolak, akan hilang gitu. Jadi langsung hilang, alias mereka dibunuh gitu. Dan dibunuhnya itu disiksa. Tadi gue dengerin berbagai macam cara lah, ada yang
benar-benar dimasukin ke sel, kemudian dipukulin sampai meninggal. Ada juga yang diruda paksa tetap sampai akhirnya meninggal gitu. Mungkin yang kalau in normal way 70 gitu ya dalam 1 minggu atau dalam 1 hari bahkan, ini mungkin bisa ratusan orang dan akhirnya sampai meninggal gitu. Betapa kejamnya Jepang gitu. Jadi patung ini dibangun setelah, nggak langsung dibangun pada saat merdeka. Jadi perempuan-perempuan yang masih hidup di tahun 1960-an gitu akhirnya cerita gitu bahwa masa mudanya pernah dilakukan seperti ini pada saat masa penjajahan Jepang, dan itu jadi cerita dan akhirnya dibangunlah si Monument of Statue dari dua anak yang digambarin umur 13 tahun ini gitu. Jadi dalam satu bentuk patung ternyata ceritanya begitu menyedihkan gitu. Gue masih nggak habis pikir. Dan oh iya, mereka ngelakuin protes kalau nggak salah tahun 90-an. Tadi gue denger si salah satu tour guide kita cerita protes terhadap Jepang, dan Jepang nggak pernah mengakuin ini gitu. Ya mungkin memang bukan generasi sekarang kan, tapi itu generasi dia yang dulu. Mereka bilang mereka hanya melakukan slavery gitu, atau perbudakan terhadap perempuan-perempuan itu, tidak pernah dilakukan sexual harassment. Padahal pada tahun 1960-an itu banyak banget cerita-cerita yang dikumpulin, ternyata ceritanya itu mirip, bahwa satu orang itu melayani 70 tentara Jepang gitu dalam 1 hari, bahkan ada dalam 1 minggu, bahkan ada yang 1 hari gitu. Dan juga gue juga belajar bahwa ternyata ada kisah sedih lainnya gitu ketika Unification War terjadi gitu ya, setelah dia merdeka. Ternyata nggak sampai situ cobaannya, tapi mereka juga harus perang saudara, dimana mungkin gue tuh melihat kesadisan dari orang-orang Korea Utara, mungkin karena mereka pernah dilakukan kejam oleh tentara Jepang gitu, makanya mereka melakukan pelepasan diri bahwa Korea Utara harus jadi negara sendiri dan melakukan kekejaman terhadap warga Korea Selatan gitu. Dimana benar-benar kakek dari si Kim Jong Un ini melakukan pembunuhan terhadap warga-warga Korea Selatan. Pernah ada satu masa di mana Korea Selatan itu cuma hanya Busan, guys. Gitu. Sebelum Amerika membantu ya. Jadi Korea Utara itu dapat bantuan dari Uni Soviet, dan kemudian juga akhirnya China yang ngebantu gitu. Dan akhirnya terbentuklah sekarang di 1953 perjanjian perdamaian yang akhirnya Korea Selatan seperti yang kita tahu sekarang, dan Korea Utara gitu. Dan kisah sedihnya itu adalah, jadi pada saat mereka melakukan perjanjian perdamaian ini, ada keluarga yang tiba-tiba terpisah gitu, karena kan tadinya satu negara nih, yang tadinya mungkin bapak sama ibunya, terus ada maksudnya suami istri, terus ada yang anak sama bapaknya, anak sama ibunya, bahkan juga ada nenek sama cucunya karena mungkin orang tuanya tewas pada saat masa kolonialnya Jepang gitu. Ini kawat berduri di mana-mana. Nah, ini yang paling sedih juga, guys. Jadi kan Korea Selatan sama Korea Utara tuh baru dipisah 1950-an lah ya, mereka itu ada perang saudara. Dan otomatis pasti banyak keluarga yang kepisah gitu, mulai dari anak sama ibunya, anak sama bapaknya, ya cucu sama neneknya, mungkin yang orang tuanya meninggal saat perang. Jadi mereka tiba-tiba kepisah karena langsung ditutup di perbatasan area ini dan mereka nggak boleh ketemu gitu. Jadi ini salah satu tempat mereka buat saling tulis surat gitu, dan apa ya, harapan mereka gitu bisa ketemu satu sama lain gitu. Jadi sampai dengan hari ini keluarga yang terpisah itu dan nggak pernah ketemu itu masih tetap kesini buat nulis surat-surat dan taruh di sini. Gila sih, gue salut sama semangat mereka yang tetap tanpa menyerah gitu. Belum tentu mereka hafal gitu ya sekarang mukanya kayak gimana, karena udah kepisah cukup lama, bisa dibilang sekarang udah 75 tahun mereka terpisah hampir. Tapi mereka masih ngelakuin ini mulai dari mungkin ya udah generasi di bawah mereka gitu. Mereka ngasih tahu bahwa keluarga mereka itu ada di Korea Utara. Gila, merinding banget denger ceritanya hari ini. Dapat gitu kayak sedihnya. Gue nggak habis pikir sih, gue juga nggak bisa ngerasain sedihnya kayak apa ya, kepisah sama keluarga ya. Lu tahu dia hidup masih gitu ya pada saat itu, tapi nggak bisa ketemu
gitu. Bahkan anak sama ibunya, anak sama bapaknya, anak sama neneknya gitu. Wah, sedih banget sih. Dan itu mungkin yang ngebuat military service South Korea juga kayak sekarang gitu ya. Bener-bener mereka kan nggak tahu kapan aja Korea Utara bisa nyerang gitu, karena Korea Utara bener-bener super sirik sama Korea Selatan gitu. Dan ditemuin juga beberapa tunnel, ya mungkin kalian pernah tahu lah, salah satu DMZ area tour itu kita masuk ke third tunnel. Jadi baru aja selesai di tunnel number 3. Jadi Korea Utara tuh diem-diem sempat bangun tunnel gitu dari Korea Utara ke selatan. Tapi yang bisa divisit cuma satu, yang tunnel number 3. Tapi tadi buat turis cuma boleh sampai di 450 meteran sekian di bawah tanah. Ya kurang lebih sepertiga, masih ada 2/3 lagi batas turis tuh di situ. Tunnel di belakang, masuknya nggak boleh ada kamera, jadi kamera, handphone, dan segala macam alat perekam semuanya ditahan. Ya ini pemberhentian yang kedua. Tadi nggak sempat ngerekam. Gila. Detak jantung masih 155. Turunnya sih enak banget guys. Nggak kerasa karena apa ya? Ya benar-benar turun gitu. Tapi pas ngeliat ada orang-orang yang naik tuh udah mulai deg-degan karena semuanya pada mengalah nafas yang panjang. Nyata benar. Jadi 400 meter tuh turunan. Kemudian ada kayak check-in point gitu, bisa minum. Jadi kayak ada sumber mata air dari sana. Terus masuk lagi jalan yang kitanya harus nunduk. Nggak separah cuci tunnel di Vietnam sih. Ini kurang lebih 160 cm kali ya. Karena tinggi gue itu 175, 174 lah ya. Jadi gue harus nunduk gitu, lumayan pegel. Itu sekitar 120 meter gitu, tapi it was fun. Nah ini tempat famous, biasanya orang foto di sini nih, di MZ area sini. Ini ada monumen kebebasan anak-anak di sini. Lagi kosong sih. Ya kan baru diomongin. Baru kejadian juga kan 3 minggu yang lalu itu ada dibom jembatan di DMZ area ini. Gitu. Ya itu sih gue mau share aja, kayak ternyata masa-masa kelam, gue pikir Indonesia tuh udah paling kelam ya, kita pernah dijajah. Untungnya Belanda 350 tahun, ya mungkin sempat ada lah ya kayak gundik-gundik gitu, tapi kayaknya nggak sejahat Jepang menjajah Korea sih gitu. Dan cikal bakal Korea Utara bisa jadi sadis gitu juga mungkin ya karena dia dapat bad experience. Jadi gue nggak tahu lah ini asal muasalnya kayak gimana gitu. Dan untungnya juga Indonesia dijajah cuma 3,5 tahun sama Jepang. Gitu guys. Jadi kalau misalnya nanti ke Korea Selatan, gue saja sekalian harus ke DMZ area ini gitu. Memang sekarang udah mulai dibatasin gara-gara 3 minggu kejadian bom itu. Gue nggak boleh video ke arah Korea Utara gitu. Jadi banyak banget tentara Korea Utara tuh yang pakai binokular, apa sih bahasa Indonesia, gue lupa, kayak keran gitu, ngarah ke arah DMZ area gitu. Jadi semenjak kejadian bom itu gue juga bingung ngebom mereka, tapi mereka nggak ngebolehin buat dokumentasi gitu ya, padahal mereka yang cari gara-gara duluan gitu. Ya itu sih dua sejarah penting menurut gue buat Korea gitu ya. Korea Selatan, jadi di masa-masa mereka masih dijajah Jepang dan masih bersatu, dan masa dimana ketika perang saudara ini, Unification War ini terjadi gitu. Tadi tour guide gue tuh umur 42 tahun ya. Kalau ditanya dia masih berharap nggak sih buat menjadi satu kesatuan lagi, ya dia bilang masih gitu. Tapi kayaknya younger generation nggak. Dia bisa bilang dia masih mau karena dia masih punya relasi sama keluarga dia. Jadi dari kakeknya itu masih ada yang tinggal di Korea Utara tapi dia nggak pernah ketemu gitu. So kita doain aja Korea Utara dan Korea Selatan nggak ada perang-perang lagi, karena mereka berharap juga sih generasi yang sekarang ya jangan sampai terulang lagi kejadian si Unification War ini gitu. Ya sama aja kayak Indonesia, jangan sampai ada dijajah lagi gitu ya, atau perang saudara, karena ujung-ujungnya juga semuanya rugi. Itu sih. Itu dia mungkin pertama kali nih Yujel versi cerita, karena ini bener-bener meaningful banget buat gue. Ketau gue tadi sempet
nangis mendengar cerita itu gitu. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bisa bikin video ngobrol kayak gini lagi gitu tentang sejarah suatu negara. Bye bye. Then would you want to do it again? No? Not today? Okay. One of my guests did second times because he lost his locker key in the